Perkenalkan, kami dari kelas 10 STI akan mempresentasikan bumi dan antariksa. Perkenalkan, saya Sarining Dwi Rahmawati. Saya Sofia Sabitri Hidayat. Saya Berta Nuriska Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang bumi dan antariksa, tata surya dan benda langit, matahari dan planet. Matahari adalah pusat tata surya kita, sebuah bintang raksasa yang menjadi sumber energi utama bagi seluruh kehidupan di bumi. Ia terdiri dari inti yang sangat panas, fotosfer yang kita lihat sebagai permukaannya, kromosfer, dan korona yang hanya terlihat saat gerhana matahari total. Planet dalam atau terestrial. Planet-planet ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mereka dikenal sebagai planet berbatu karena permukaan yang padat, mirip dengan bumi. Masing-masing memiliki karakteristik unik, mulai dari panas ekstrim Venus hingga potensi hidup di Mars. Planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah raksasa gas yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Mereka memiliki sistem cincin yang banyak bulan. Jarak antara planet-planet diukur dalam satuan astronomi, di mana 1 AU sekitar 150 juta kilometer. Pemahaman tentang tata surya kita sangat penting untuk mengapresiasi posisi bumi di alam semesta dan interaksi kompleks antara benda angkasa lain. Asteroid adalah planet minor yang sebagian besar ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Mereka adalah sisa-sisa pembentukan tata surya kita dan dapat bervariasi dalam ukuran, dari beberapa meter hingga ratusan kilometer. Meskipun ukurannya kecil, asteroid memberikan wawasan berharga tentang sejarah awal tata surya. Yang kedua, komet. Komet adalah benda langit berekor yang tersusun dari es, debu, dan gas. Mereka mengelilingi matahari dalam lintasan lonjong dan seringkali menampilkan ekor yang spektakuler saat mendekati matahari karena esnya menguap. Komet adalah bola salju kotor yang membawa material purba dari tepi tata surya. Benda-benda angkasa ini, meskipun tidak sebesar planet, memainkan peran penting dalam dinamika tata surya kita dan terus dipelajari untuk memahami lebih dalam tentang asal-usul dan evaluasi kosmos. Struktur dan lapisan bumi. Struktur bumi ada struktur dalam, siklus batuan, dan lempeng tektonik. Struktur dalam bumi. Litosfer. Bumi memiliki struktur berlapis yang kompleks. Kerak bumi, litosfer, adalah lapisan terluar tempat kita hidup. Di bawahnya ada selimut bumi atau mantel, yang sebagian pelapis stenosfer, dan di pusat ada inti bumi, luar, cair, dalam, padat, yang bertanggung jawab atas medan magnetik bumi. Semua lapisan ini tersusun berinteraksi satu sama lain. Jadi, struktur dalam bumi terdiri dari kerak bumi atau litosfer, selimut bumi atau mantel, dan inti bumi. Inti bumi biasanya itu cair dan padat. Yang kedua, siklus batuan. Siklus batuan menjelaskan bagaimana batuan terbentuk dan berubah seiring waktu. Batuan beku terbentuk dari pendinginan magma, kemudian dapat lapuk menjadi batuan sedimen, dan di bawah tekanan serta panas dapat berubah menjadi batuan liat. Siklus ini adalah bukti dinamis geologis bumi, lempeng tektonik. Lapisan perairan atau hidrosfer dan lapisan udara atau atmosfer. Lapisan perairan atau hidrosfer. Hidrosfer adalah seluruh air yang ada di bumi, baik itu lautan, sungai, danau, atau rawa, maupun air tanah. Danau hidrologi adalah siklus peredaran air yang berkelanjutan, meliputi evaporasi atau penguapan, transpirasi, penguapan dan tumbuhan, kondensasi, pembentukan awan, dan presipitasi atau hujan. Siklus ini sangat vital untuk menjaga ketersediaan air bersih di bumi.
lapisan udara atau atmosfer. Atmosfer adalah selimut gas yang melindungi bumi dari radiasi matahari berbahaya dan meteor. Lapisannya memiliki fungsi yang berbeda. Troposfer, lapisan terendah, tempat terjadinya cuaca dan iklim. Stratosfer, terdapat lapisan ozon yang menyerap sinar UV. Mesosfer, meteor terbakar di lapisan ini. Termosfer atau ionosfer, suhu sangat tinggi, tempat terjadinya aurora karena interaksi dengan partikel matahari. Eksosfer, lapisan terluar yang berangsur-angsur menyatu dengan antariksa. Gerak bumi dan bulan. Yang pertama ada rotasi bumi. Rotasi bumi pada porosnya menyebabkan pergantian siang dan malam, menciptakan zona waktu yang berbeda di seluruh dunia, dan memberikan ilusi gerak semu harian matahari. Ini adalah gerakan fundamental yang mengatur ritme biologis di bumi. 2. Revolusi bumi. Revolusi bumi mengelilingi matahari adalah penyebab utama perubahan musim dan perbedaan durasi siang malam sepanjang tahun. Periode 3.605,25 hari juga menjelaskan adanya tahun kapsiat setiap 4 tahun sekali untuk menyelaraskan kalender kita. 3. Revolusi bulan. Bulan berevolusi mengelilingi bumi, menyebabkan fase bulan yang berbeda. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Siklus ini menjadi dasar sistem penanggalan bulan atau hijriyah yang penting bagi banyak kebudayaan dan agama. Gerakan-gerakan ini bukan hanya fenomena astronomi yang indah, tetapi juga memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari dan sistem waktu kita. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam posisi segaris, dengan bumi berada di antara matahari dan bulan. Cahaya matahari terhalang oleh bumi, menyebabkan bulan tampak gelap atau berwarna kemerahan. Ini adalah fenomena yang relatif sering terjadi dan dapat diamati dari area yang luas di bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi segaris, dengan bulan berada di antara matahari dan bumi. Bulan menghalangi cahaya matahari sehingga sebagian atau seluruh matahari tidak terlihat dari bumi. Gerhana matahari total adalah peristiwa logika dan spektakuler yang hanya dapat disaksikan di jalur sempit di permukaan bumi. Fenomena penting. 1. Gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik antara dua massa, dijelaskan oleh hukum Newton. Gravitasi bumi tidak hanya menjaga kita tetap di permukaan, tapi juga menahan atmosfer kita agar tidak lepas ke angkasa dan menyebabkan pasang surut air laut karena interaksi dengan bulan. Medan geomagnetik disebabkan oleh arus konveksi material besi cair di inti luar bumi. Medan geomagnetik bertindak sebagai perisai pelindung. Ia mengalihkan angin matahari atau partikel bermuatan yang berbahaya, mencegah merusak atmosfer kita. Interaksi ini juga menciptakan aurora yang indah di kutub. Perubahan iklim. Pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan CH4 membawa dampak serius. Ini termasuk kenaikan permukaan air laut, perubahan cuaca ekstrim, dan gangguan ekosistem yang mengancam keanekaragaman hayati di bumi. Fenomena-fenomena ini menunjukkan kekuatan alam semesta yang luar biasa dan pentingnya kita untuk memahami serta melindungi planet kita. Bencana alam dan mitigasinya. Bumi kita adalah rumah yang dinamis, dan adegan dinamika itu datanglah potensi bencana alam. Pemahaman dan kesiapsiagaan adalah kunci. Bumi secara alami rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Fenomena-fenomena ini meskipun seringkali menakutkan adalah bagian dari proses geologis dan iklim bumi yang berkelanjutan. Namun aktivitas manusia, terutama yang berkontribusi pada perubahan iklim, dapat memperparah frekuensi dan intensitas
intensitas beberapa macam hal. Jenis-jenis bencana alam: gempa bumi, getaran permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari kerak bumi; tsunami, gelombang laut besar yang disebabkan oleh gangguan di bawah laut seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi; banjir, meluapnya air yang menggelamkan daratan; tanah longsor, pergerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng; kebakaran hutan, api yang tidak terkendali yang membakar area vegetasi. Penting bagi kita untuk tidak hanya memahami penyebab bencana ini, tetapi juga langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Mitigasi bencana. Kesiapsiagaan untuk masa depan. Yang pertama ada pra-bencana, pencegahan atau kesiapsiagaan. Ada edukasi, penetapan zona bahaya, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan sistem peringatan dini. Edukasi, memberikan informasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang risiko bencana dan cara bertindak. Penetapan zona bahaya, mengidentifikasi area yang rawan bencana dan membatasi pembangunan di sana. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, membangun gedung dan fasilitas yang dapat menahan dampak bencana. Sistem peringatan dini, yaitu mengembangkan teknologi untuk mendeteksi potensi bencana lebih awal. Yang kedua, saat bencana atau tanggap darurat, SAR melakukan pencarian dan penyelamatan korban. Pengungsian, memindahkan penduduk dari area berbahaya ke tempat yang aman. Pertolongan pertama, memberikan bantuan medis awal kepada korban. Distribusi bantuan, menyediakan makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang ketiga, pasca bencana atau pemulihan. 1. Rehabilitasi, 2. Rekonstruksi, 3. Dukungan psikososial, 3. Evaluasi dan pembelajaran. Rehabilitasi membagikan fungsi layanan publik dan masyarakat setelah bencana. Rekonstruksi membangun kembali struktur rumah dan fasilitas yang rusak. Dukungan psikososial memberikan bantuan mental dan emosional kepada korban. Evaluasi dan pembelajaran menganalisis respon bencana untuk perbaikan di masa depan. Sekian, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.